Markus dan juga penginjil Yohanes menyajikan kisah cerita perjumpaan Yesus dengan Marta dan Maria berkenaan dengan kematian Lazarus saudara mereka. Dan inti dari seluruh percakapan ini mengarahkan kita sekalian pada satu hal yang penting, yakni bagaimana kita percaya. Bagaimana mesti mengarahkan seluruh pikiran hati kita kepada Kristus, bukan kepada sesuatu yang lain. Karena dengan jelas Yesus mengatakan, kalau kamu percaya, kamu memiliki hidup yang kekal. Pertanyaan sederhana kepada Marta diajukan oleh Yesus, percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Dan hal ini mendatangkan keselamatan ketika Marta dengan sepenuh hati menjawab Yesus, ya Tuhan, aku percaya. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak dan Ibu, seluruh pergumulan kita, perjalanan panjang kita, mengantar kita pada satu tujuan yang sama, yakni supaya pada akhirnya kita bisa bersatu dengan Bapa, kita bisa diam di dalam rumah Bapa. Inilah cita-cita dari seluruh perjalanan ziarah kita sebagai orang beriman. Dan satu hal yang Yesus tekankan bagi kita sekalian, yakni percaya kepadanya. Karena apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga mengisyaratkan hal yang sama. Ketika dia mengatakan kemah kediaman kita di dunia ini akan dibongkar, dan kepada kita akan dikenakan kemah yang kekal abadi, yakni ketika kita menyatakan diri percaya bersatu dengan Tuhan, maka kita akan memilikinya. Tetapi ketika kita hanya bersandar pada pengertian kita, pada kekuatan kita sendiri, pada kemah jasmani yang kita bangun sekuat tenaga, pada akhirnya semua akan runtuh. Kita bersyukur bahwa waktu demi waktu kita belajar. Ketika mulai menjadi orang percaya, kita belajar tidak sekedar percaya, tetapi kita menjadi teguh di dalam seluruh keyakinan kita. Anak-anak belajar dari orang tuanya. Kadang-kadang terbalik, orang tua yang baru dibaptis pada masa tuanya, pada masa dewasa, bisa jadi belajar dari anak-anak. Tetapi tentang kebijaksanaan hidup, tentang sebuah peri hidup yang baik, tentu selalu diwariskan oleh orang tua. Maka dengan penuh cinta kita juga mengingat kebaikan Mama Maria Magdalena Leni Mungkowijoyo. Kita tahu perjuangan hidup yang tidak mudah. Kita tahu bagaimana kekuatan seorang ibu, seorang perempuan untuk melahirkan, membesarkan, dan menanamkan nilai-nilai hidup kepada anak-anaknya. Saya percaya bahwa Mama Oma Maria Magdalena Leni Mungkowijoyo yang sepanjang hidupnya telah menunjukkan kasih dan kebaikan, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebijaksanaan, ada selalu bersama dengan Allah. Dia tidak hanya membangun kemah jasmaninya di dunia ini dengan merawat rumahnya, dengan merawat keluarganya,
Tetapi dengan hal-hal baik yang dilakukan, dia telah membangun kemah rohani untuk diam bersama dengan Tuhan saat kehidupan di dunia ini dan kini, ketika dia menjalani sebuah perjalanan baru untuk ada, tinggal, dan hidup kekal bersama dengan para malaikat Allah di surga. Kita ucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan cinta yang kita panjatkan sungguh mengantar dia untuk memasuki kerajaan surga, bersatu dengan Bapa di surga sebagaimana janji Tuhan Yesus. Semoga anak cucu kaum kerabat, para sahabat yang ditinggalkan juga dikuatkan, diteguhkan dalam iman, supaya kita berani untuk menyatakan kepercayaan kita kepada Kristus dengan membangun kemah rohani yang kokoh di dalam seluruh proses kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.